Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan aplikasi GeoGebra untuk guru sains. Alhamdulillah kita sudah ada di hari keempat ya Bapak Ibu ya, hari terakhir dari pelatihan ini. Semoga Bapak Ibu tetap antusias dan sehat ya di sana semua ya, di tempat Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ya terkait dengan bagaimana menerapkan GeoGebra itu baik di tingkat dasar, menengah ataupun atas. Nah, sebenarnya ini tergantung pengaplikasian ketika kita membuat GeoGebra itu sendiri ya. Baik, kita langsung saja ke website dari GeoGebra. Pastikan yang pertama adalah internetnya aktif. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu masuk ke browser, kemudian ke itu ya, geogebra.org. Baik, karena saya belum belum logout, maka di sini masih milik saya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, nih masih di sini. Kemudian kemarin mohon maaf infonya masuknya bukan lewat Classroom tetapi lewat grup ya. Jadi masuk ke grup kemudian pilih ke salah satu seperti itu. Di sini sudah ada 35 member termasuk saya, yang lainnya saya tunggu ya masuk atau tidaknya. Kemudian ini dan sudah ada beberapa yang bisa ngepost komentar ya. Kalau komentar itu bisa semuanya, tetapi kalau postingan seperti ini ya, kok pakai laptop tidak bisa join ya, saya join pakai HP, tidak apa-apa ya. Mungkin kemarin salah karena ngekliknya pakai Classroom, harusnya pakai grup. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke materi hari ini, yaitu menerapkan tadi ya, sesuai dengan tingkatnya. Nah, itu sebenarnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini yang saya maksud adalah lebih kepada aktivitas ketika kita mengajar anak manah seperti itu ya. Kalau aktivitas yang kita buat sendiri, maka ya kita sudah bisa menyesuaikan ya, itu mau ditaruh di siswa tingkat mana. Tetapi aktivitas di sini adalah aktivitas yang diambil dari GeoGebra langsung. Jadi contohnya misalkan kalau kita create task itu di sini sumbernya dari existing resource ya. Jadi dari GeoGebra sendiri. Nah, bagaimana cara mengetahui ini itu milik tingkat dasar atau tingkat menengah dan lain sebagainya seperti itu ya. Maka lewatnya jika ingin mengetahui, kita ke yang tingkat dasar terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan kembali ke halaman utama GeoGebra. Klik lambang GeoGebra, nanti akan kembali ke halaman utama. Nah, setelah itu silakan ke bawah. Di sini ada fitur resource dan di sini ada bagian yang ketiga dan keempat. Nah, kalau untuk yang pertama ini untuk kayak kurikulum matematik, kalau mau contohnya yang di sini ada Numble. Numble itu adalah game. Jadi game angka gitulah ya. Terus di sebelah sini ada untuk elementary school atau sekolah dasar ya, dan di sini ada middle dan high untuk SMP dan SMA. Nah, kita akan ke tingkat dasar terlebih dahulu. Contohnya seperti apa sih ya? Kita klik. Setelah kita klik, nanti di sini ada, oh ternyata kalau tingkat dasar itu isinya sekitar ini ya, nomor, operasi matematik ya, plus tambah kurang bagi seperti itu. Kemudian pengukuran data geometri, operasi, fraction, pembagian, desimal, persen, dan lain sebagainya. Contohnya yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita punya persegi panjang ingin kita bagi, oke, ini isinya pernya berarti ini kayak 1/3 dan lain sebagainya seperti itu. Nah, isi lengkapnya itu ada di bagian paling bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada place value, ini tambahan-tambahan, fraction dan lain sebagainya. Atau kalau mau lewat yang atas tadi,
Kita sebenarnya bisa mengklik pada setiap bagian ini ya. Jadi contohnya kita mau fraction, operasi fraction, desimal sama persen ya. Oke, kita klik saja. Kalau kita klik, nah contohnya ini ya, pembagian desimal sama persen. Nah ini ada banyak sekali Bapak Ibu sumbernya. Ini. Oke, kita ambil salah satu aja kali ya. Comparing fraction. Kita klik misalkan. Nanti kalau misalkan di sini, nah di sini ada tanda nih ya. Sebentar. Oke. Ini bisa kita mainkan di sebelah sini. Nah, contohnya ketika ini saya perkecil aja. Kalau misalkan yang merah itu ada di sini berarti ya, ini ada 8 bagian. Berarti kalau misalkan kita ingin membuat 1/8 itu seberapa? Nah, tanda yang atas ini yang bisa kita bagi. Ini kan bisa kita misalkan memakai proyektor kemudian diberikan ke siswa bisa, atau melalui HP-nya. Ya, kita pengen ngasih tahu mereka belajar sendiri, misalkan HP-nya suruh dibuka 1/8 itu seberapa sih? Nah, yang bagian merah ini, terus ini ada 8. Kalau siswa SD dulu dipelajarinya gitu mungkin ya. Saya agak lupa. Kalau ingin 2 ya berarti nanti nambah lagi ya. Segini, segini, segini dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kalau ingin mengubah yang bawahnya itu bisa diubah bawahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi diperkecil misalkan kalau ini ada 2 doang dibagi setengah, maka namanya 1/2 karena bagiannya 1, ininya 2 seperti itu ya, dan lain sebagainya. Seperti ini bisa kita naikin sampai angka 15. Dan yang bawahnya ini bisa kita kecilin lagi ya. Kalau ingin misalkan bagian itu kita bagi kembali seperti itu ya. Bagian itu kita bagi kembali. Kemudian kalau yang ini yang warna hijau sama aturannya, jadi bisa kita bagi. Nah, bawahnya yang ini ada tanda tanya. Ini berarti sebelum kita main siswanya nanti bisa disuruh milih ya. Misalkan segini 1/3 di sini berapa gitulah ya. Biar tahu. Yang lain sebagainya di sini banyak sekali, cuma bahasanya masih pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi padahal bagus-bagus sebenarnya ini kalau coba bisa ada bahasa Indonesianya ya. Kita coba yang pattern box, block. Ini kita bisa gambar sendiri sih, freehand-shape. Nah, ya pokoknya gitulah. Kita gambar misalkan apa atau apa gitu. Reset. Kita ingin kenalan sama jajar genjang misalkan. Nah. Gitu. Dan lain sebagainya. Di situ banyak. Nah, kalau ingin menerapkan aktivitas ini, Bapak Ibu harus mengingat judulnya ya, comparing fraction-nya. Kita coba kembali ke sini ya, ke kelas kita. Kita masuk ke sini, kita mau ke grup ya, misalkan. Terus di sini membuat aktivitas. Sebentar. Create task ya, misalkan judulnya fraction tadi ya, pembagian. Nah, tambahkan sumbernya, nanti kita pilih yang existing resource. Nah, di sini baru kita klik ketik yang tadi ya, comparing fraction. Nah, dan ini di sini mana tadi? Nih. Contohnya misalkan ini. Tadi China ya. Atau bisa juga di sini lewat itu juga bisa sih, pembagian gitu, semoga ada. Siapa tahu ada orang Indonesia yang sudah membuatnya. Kalau kita bisa membuat lebih bagus kayaknya. Kita coba yang punyanya Pak Surono nih. Oke. Kita klik ya. Sorry we can't find. Hilangkan, nggak bisa. Berarti kalau yang nggak bisa dicek dulu ya. Mana nih?
Kita coba ya. Seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Itu kalau misalkan untuk siswa SD ya. Intinya kita harus tahu dulu judulnya, kemudian masukkan ke sini seperti itu. Kalau untuk SMA tadi ada di yang keempat ya, SMP SMA, ada di masuk lagi ke halaman awal terus ke middle and high school math ya. Di sini ada banyak bisa dipilih misalkan rasio, proportion, dan persen seperti itulah ini. Nah Bapak Ibu di sini saya ingin menambahkan terkait dengan classroom kemarin ya. Jadi materi kita udah selesai kan, bisa menerapkan itu kan berarti mengambil aktivitas-aktivitas yang ada di GeoGebra tetapi sesuai dengan elementary school atau tingkat dasar SMP dan SMA. Yang penting Bapak Ibu tahu ya tadi adanya ada di GeoGebra, terus ada di bagian fitur research, ada di nomor 3 dan 4 ya. Kalau yang 3 itu untuk tingkat dasar, 4 itu adalah contoh untuk yang tingkat menengah atas. Nah, di sini saya menambahkan terkait dengan classroom ya. Kemarin kan kita sempat menyebut classroom. Nah, ini classroom buat apa? Kok tidak bisa buat join seperti itu ya? Nah, si classroom ini kita gunakan ketika kita ingin menguji siswa seperti itu. Contohnya misalkan di sini saya ambil yang tingkat dasar SD seperti itu, kemudian saya ingin mainan di pembagian ya. Fraction ya berarti ya, fraction. Nah, ini kita bisa membuat classroom ya, dengan cara ini dari gurunya dulu ya Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan create lesson ya, kita klik, tapi ini harus gurunya aktif, nanti siswanya juga aktif. Nah, di sini ada new lesson, itu nama nama kelasnya misalkan pembagian untuk kelas misalkan 2 seperti itu ya. Nah, di sini lesson kontennya adalah fraction ya. Kita ngambil dari buku yang pembagian. Kita create. Nah, nanti untuk siswa-siswi bergabungnya lewat ini ya Bapak Ibu ya. Kita coba kita pakai atau pakai yang ini juga bisa. Nah, nanti langsung pakai ini. Jadi kemarin contoh misalkan saya mau masuk ke GeoGebra, kemudian les classroom, kita ini ya, join. Nah, nanti langsung masuk ke sini. Oke, karena ini saya guru maka nggak bisa ya. Harusnya saya coba pakai HP coba ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Saya mau masuk ke GeoGebra. Tapi harus punya akun dong. Sebentar, saya membuat akun terlebih dahulu. Skype. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ini saya sedang membuat akun. Oke, Indonesia. Oke, sudah. Kemudian kita pakai masuk ke classroom. Oke. Classroom saya enter, kelas code-nya adalah YR66NXAW. Nah, ini siswa harus aktif, gurunya juga harus aktif ya ketika kita melakukan ini. Nah, welcome to pembagian kelas, itu kita start. Nanti di sini harusnya sudah masuk satu orang ya, yaitu Iskai. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali. Jadi kalau kita aktif nanti siswanya aktif, gurunya langsung tahu di sini sudah pada masuk ke sini semua belum. Misalkan ada 10 siswa ya berarti di sini harusnya nanti tertera ada 10 siswa. Nah, kalau misalkan kita pengen
nanti silahkan dikerjakan yang mana ya, unit fraction misalkan ya, atau misalkan yang bawah-bawah gitu ya. Silahkan nanti dipilih saja dari Bapak Ibu guru pengennya seperti apa ya. Nah, contohnya misalkan ini kita disuruh mencari 7/14. Nah, seperti gimana? Kita coba ya. Kita misalkan ini ada siswanya kan tadi saya Iska ya. Kita milih visualisasi. Coba anak-anak silahkan masuk ke yang visualization fraction with various. Berarti saya sebagai ini saya harusnya memperlihatkan itu ya, yang handphone saya ya. Tadi mana? Ini with various model. Oke. Nah, di sini ada tulisan task 4 saya disuruh mencari sama ya 13 dari 13. Berarti nanti saya membuat 13 seperti itu ya. Saya kerjakan dulu di HP. Kita cek correct ya. Oke, jadi di sini caranya itu nanti 7/14 berarti kita membuat 14 pieces ya. Kan anak-anak tadi udah diajarin ya bagaimana 14. Kemudian baru kita mengisi berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu. Kita cek. Nah, benar ya. Itu siswanya yang mengerjakan. Nanti student progress-nya kelihatan, oh, Iskai sudah membuat seperti itu ya. Kita lihat kalau kita ke lesson overview. Nah, di sini ada kerjaan saya. Iskai itu sudah mengisi task 4 dengan benar. Kalau salah di sini nanti ada tulisannya wrong ya, salah. Contohnya di sini saya mau mengerjakan, ini kan ada 44 lesson. Saya ingin mengerjakan fraction guys. Nah, kita coba. Berapa nih? Itu 2 3. Coba saya salah gitu ya. Which fraction is red part? Is too big. 1/5 misalkan. Bentar. Oke. 1/8. Yes, that's right. Nah, kita coba keluar ya. Oke, Sky sudah mengerjakan 2 ya. Jadi ada nomor 18 ternyata sudah dikerjakan. Nah, di sini ada, kita lihat ya, kita kembali lagi. Ada progresnya. Jadi segini kita lihat. Oh, ternyata sebelum saya mengerjakan itu saya salah duluan ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi harusnya apa, isinya apa ya, karena saya tadi melakukan yang salah dari HP ya, maksudnya Sky yang mengerjakan seperti itu. Nah, ini kelihatan progresnya ya Bapak Ibu kalau ingin dilihat. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau siswanya. Pokoknya nanti dia bisa kelihatan di bagian sininya ya. Saya sudah mengerjakan 2 dari 44 gitu ya. Sky-nya udah mengerjakan 2 dari 44. Nanti kalau udah full sampai 44 berarti mungkin ya siswanya sudah paham dengan pembagian ini. Seperti itu. Jadi ini classroom-nya. Kita bisa kembali lagi, tetapi tadi ya syaratnya harus hafal ini. Contoh misalkan ini saya close, kemudian saya balik ke awal classroomnya, kita coba enter close ininya, join. Nah, itu ya. Yang penting Bapak Ibu paham atau ingat
kode joinnya. Nanti jadi kita close semuanya tidak masalah. Yang penting besok ketika ingin kembali, nah diingat-ingat ininya, kodenya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan classroom. Nah itu adalah tambahan untuk materi hari ini ya Bapak Ibu. Jadi kemarin ada kesalahan terkait dengan grup. Kalau grup itu ya untuk tas yang biasa. Kalau ini adalah classroom itu harus per bab ya. Jadi per bab itu ada classroomnya. Contohnya ini bab pembagian, classroomnya ini. Nanti kalau kita ingin membuat classroom baru lagi pada bab lainnya, maka kita harus mencari sumbernya, misalkan elementary school tapi yang misalkan number sense kayak gitu ya. Nah ini tinggal di create lesson aja seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih udah hadir. Mengingatkan kembali bahwa kriteria kelulusan ada 3 kehadiran dari 4. Jadi silahkan hadir. Kemudian tadi yang mengingatkan kembali untuk hari ketiga itu join ke grup. Tadi masih sedikit sekali yang join ke grup ya. Jadi silahkan join. Kemudian untuk hari ini tidak ada tugas, jadi free tugas. Yang penting Bapak Ibu paham bisa menerapkan bagaimana memasukkan beberapa elemen atau aktivitas dari yang mengambil dari sumber GeoGebra langsung serta mengetahui kegunaan classroom pada GeoGebra ya. Itu saja ya. Kemudian untuk pelatihan minggu depan sudah ada pamfletnya, silahkan ya Bapak Ibu yang ingin join. Jangan lupa kalau untuk yang member Iskai ada diskonnya. Jadi silahkan join dulu member Iskai. Member Iskai tetap gratis ya, tidak akan ada pembayaran karena kita adalah komunitas. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan sebagai pemateri juga bisa ya Bapak Ibu. Silahkan langsung saja melalui website kita, ada di bagian daftar, kemudian di situ ada membership. Saya bukakan dari sini ya, misalkan iskai.id. Cara mendaftarnya berarti tinggal, nah ini ada kata daftar, tinggal diklik daftar. Di sini ada membership sama pemateri. Kalau ingin daftar member tinggal klik membership ya, misalkan ini, atau pemateri ada di bawah. Nah di sini udah ada keterangannya. Kalau misalkan membership keuntungannya ini, kemudian cara daftarnya tinggal klik ini ya Bapak Ibu, mengisi formulir ini. Diklik saja. Kalau ingin mendaftar sebagai pemateri atau di sini program Iskai Coach, nanti di sini langsung lewat sini aja. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa masuk melalui website kita ya. Website kita bersama seperti itu. Oke, itu aja untuk hari ini Bapak Ibu. Semoga tetap antusias. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya. Salam sehat selalu. Semoga kita bisa membangun negeri ini dengan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Saya mewakili Iskai. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pembelajaran kita ya, selama 4 hari ini. Seperti itu. Kalau ada kesalahan baik dari saya pemateri, kemudian dari Iskai dalam pelayanan, kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu atas antusiasmenya. Semoga sehat selalu ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.